Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sedanda, kelas 22 4C Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai PPH pasal 23. Di mana PPH pasal 23 atau PPH 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan atau PPH yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPH 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen royalti, atau hadiah dan penghargaan. Selain yang dipotong PPH pasal 21. Pemotongan PPH 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan sehubungan dengan pembayaran berupa dividen bunga, royalti, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dalam bentuk usaha tetap atau BUT. Tarif PPH 23. PPH 23 dibedakan menjadi dua, yaitu tarif 15% dan tarif 2% dikenakan atas nilai DPP atau dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto. Jumlah bruto adalah sejumlah penghasilan yang disediakan untuk membayarkan atau telah jatuh tempo untuk keuntungan pajak seperti badan pemerintahan, penyelenggaraan kegiatan, subjek pajak dalam negeri, BUT, bentuk usaha tetap, perwakilan usaha dalam negeri, bank OP, atau orang pribadi yang ditunjuk oleh DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Pajak PPh 23 dengan tarif 15% dikenakan untuk penghasilan bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Sedangkan pajak PPh 23 dengan tarif 2% dikenakan untuk penghasilan jasa dan sewa. Untuk jasa pada PPh 23 meliputi jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 2015 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015 untuk wajib pajak yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak dan dipotong 100% lebih besar dari tarif pajak PPh 23 tersebut. Pengecualian PPh, namun ada beberapa yang dikecualikan dalam PPh 23, yaitu penghasilan yang mempunyai ikatan hutang dari bank, sewa yang terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen yang diperoleh PT yang bertempat tinggal di Indonesia yang berasal dari cadangan laba yang ditahan sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi dan BUMN atau BUMD. SHU. Kemudian ada SHU koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya dan penghasilan yang terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Pembayaran PPh. Dalam pembayarannya, PPh 23 dibayarkan oleh pihak pemotong melalui bank persepsi yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan jatuh tempo pembayaran PPh 23 diberlakukan pada tanggal 10 bulan berikutnya, seperti misal pihak pemotong PPh 23 penghasilan bunga dengan tarif 15% pada tanggal 25 September, maka pihak pemotong harus membayar PPh 23 pada tanggal 10 Oktober. Bukti potong PPh. Untuk bukti pemotong PPh 23, pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang dikenakan pajak dan untuk melakukan pengisian pajak pada listing di online pajak. Jadi bukti potong rangkap atau rangkap 1 untuk pihak yang dikenakan pajak dan bukti potong rangkap 2 untuk pihak yang berlaku pada bulan September 2020 berlaku KEP 38 PJ 2020 yang berisikan kewajiban bagi wajib pajak untuk membuat potong dan melaporkan SPT PPh pasal 23 atau secara online melalui e-book DJP Direktorat.
Lalu pelaporan PPh 23 berkaitan dengan pelaporan PPh 3, pelaporan dilakukan oleh pihak pemotor dengan mengisi SPT PPh pasal 23, 26 dan dapat melaporkannya melalui fitur pajak online dan e-filing gratis di online pajak dengan jatuh tempo. Pelaporan PPh 23 yaitu pada tanggal 20 bulan berikutnya seperti misal pihak pemotong memotong PPh 23 atas penghasilan royalti dengan tarif 15% pada tanggal 21 September, maka pihak pemotong tersebut wajib melaporkan PPh 23 tersebut dengan mengisi SPT PPh pasal 23 dengan pada tanggal 20 Oktober. Terima kasih, itulah sedikit materi yang saya sampaikan mengenai PPh 23. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.